Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di tengah kota Baghdad yang ramai, berdiri sebuah pohon tua besar di tepi jalan utama. Dahannya menjulang ke langit, akarnya mencengkram bumi dengan kuat, dan daunnya selalu hijau meski musim panas membakar atau musim dingin menggigil. Pohon itu diyakini sebagai pohon keramat oleh penduduk. Konon, siapa yang berani menebangnya akan terkena kutukan 7 turunan. Namun seiring waktu, pohon itu menjadi penghalang jalan, membuat pedati sulit lewat, pejalan kaki tersandung akar-akarnya, bahkan beberapa anak terluka karena dahan yang jatuh. Para pejabat kerajaan resah. Mereka melapor pada Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, rakyat takut menebang pohon itu, tapi jika dibiarkan bisa menyebabkan kecelakaan lebih besar," kata wazir kerajaan. Raja mengangguk. Ia tahu rakyatnya percaya pada hal-hal gaib. Jika ia menyuruh tentaranya menebang pohon itu dengan paksa, bisa terjadi pemberontakan kecil. Maka ia pun memanggil satu-satunya orang yang cukup cerdik untuk menangani perkara pelik tanpa membuat siapapun tersinggung. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas datang dengan tenang, mengenakan jubah coklatnya yang lusuh namun selalu bersih. "Abu Nawas, ada sebuah pohon yang menjadi masalah. Aku ingin kau menyingkirkannya, tapi tanpa menyinggung rakyat," ujar Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. "Apakah Baginda menginginkan pohon itu ditebang atau menghilang?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja menjawab, "Yang penting pohon itu tidak lagi di sana." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah Paduka, berikan aku waktu 3 hari." Hari pertama, saat Abu Nawas mendatangi pohon itu, orang-orang langsung mengerumuninya. Seorang lelaki tua memperingatkan, "Jangan sentuh pohon itu Abu Nawas, ini pohon keramat. Dulu ada orang menebang satu rantingnya, malamnya ia demam seminggu." Abu Nawas menatap pohon itu dalam-dalam, lalu dengan suara berat berkata, "Aku bermimpi semalam. Dalam mimpiku, pohon ini bicara padaku." Mendengar itu orang-orang menahan napas. "Apa katanya?" tanya mereka. "Pohon ini akan pergi sendiri dari tempat ini dalam waktu 3 hari. Ia akan berjalan karena ia ingin mencari tempat baru yang lebih lapang dan tidak membuat rakyat celaka," kata Abu Nawas. Orang-orang terkejut, tapi karena yang berbicara adalah Abu Nawas yang mereka anggap cerdik, lucu, dan kadang punya ilmu aneh, mereka mulai percaya. Di hari kedua, penduduk berbondong-bondong datang melihat pohon itu. Apakah benar akan bergerak? Beberapa bahkan membawa makanan, duduk, dan menunggu di malam hari. Namun saat pagi datang dan pohon itu masih di tempatnya, kerumunan mulai mundur. "Mungkin Abu Nawas bohong," gumam mereka. Tapi Abu Nawas datang dengan wajah serius. Ia berdiri di depan pohon dan berkata, "Wahai saudaraku sekalian, pohon ini bilang padaku, ia belum bisa pindah karena terlalu banyak orang melihatnya. Ia malu," kata Abu Nawas. Malam itu ia meminta semua orang menjauh. "Tinggalkan aku dan pohon ini sendiri malam ini. Besok kalian akan melihat keajaiban." Para penduduk meski ragu, akhirnya pergi. Tapi mereka berjanji akan datang lebih pagi esok hari. Begitu malam turun dan suasana tenang, Abu Nawas menyelinap kembali ke pohon tersebut bersama beberapa tukang kayu yang ia bawa secara diam-diam dari desa tetangga.
Aku tidak meminta kalian menebang pohon ini. Aku hanya ingin kalian memindahkannya. Potong akarnya hati-hati, lalu kita bawa batangnya ke pinggiran hutan dan ditanam kembali," kata Abu Nawas. Para tukang bekerja semalaman dalam diam. Tidak mudah, akar pohon begitu dalam dan batangnya sangat berat. Tapi karena Abu Nawas memimpin dengan semangat tinggi dan penuh akal, mereka berhasil. Saat menjelang fajar, pohon itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tanah diratakan dan hanya tersisa sedikit jejak yang ditutupi semak-semak. Keesokan paginya penduduk berduyun-duyun datang. Mereka terkejut, pohon itu benar-benar lenyap. "Subhanallah, benar-benar mukjizat," seru salah satu wanita tua. "Pohon itu pergi sendiri ya," kata yang lain. Abu Nawas muncul dengan kantung matanya yang hitam karena kurang tidur. Ia pura-pura lelah dan berkata, "Ia berpindah di saat matahari belum bangun. Aku menyaksikannya. Ia bangkit perlahan, lalu berjalan ke arah barat. Ia berkata, ia ingin hidup damai di tempat yang tidak membuat manusia celaka." Mendengar itu penduduk menangis haru. Mereka bahkan membuat syair untuk menghormati pohon tua yang bijak. Sementara itu, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak di istana saat mendengar kabar itu. Abu Nawas memang luar biasa. Ia bisa menyingkirkan pohon tua itu tanpa menebangnya di mata rakyat dan menjadikan mereka justru bersyukur. Beberapa hari kemudian, Raja mengirim utusan untuk melihat ke pinggir hutan. Di sana, mereka menemukan pohon tua itu ditanam kembali dengan hati-hati. Tampak seperti baru tumbuh, tapi tetap kokoh. Raja pun berkata, "Biarkan pohon itu di sana, biarlah ia menjadi simbol bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan akal, bukan hanya kekuatan." Dan sejak itu, orang-orang tidak hanya menganggap pohon itu keramat, tetapi juga bijak, seperti orang yang memindahkannya. Abu Nawas pun semakin dikenal bukan hanya karena kelucuannya, tapi karena kemampuannya menyelesaikan masalah dengan cara yang tak pernah terpikirkan orang lain. Pesan dari cerita ini, masalah besar bisa diselesaikan tanpa kekerasan jika kita cukup cerdik dan sabar. Kadang yang kita butuhkan bukan kekuatan, tapi pemahaman terhadap pikiran manusia. Dikisahkan, beberapa bulan belakangan ini, Abu Nawas disibukkan kegiatan berdagang. Dalam sebulan ia sampai 4 kali bolak-balik keluar kota yang berbeda. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas mendatangi sebuah kota yang belum pernah ia singgahi sebelumnya. Dan kepergiannya kali ini, ia ditemani oleh Hasan, sahabat karibnya. Dengan membawa barang dagangan, mereka berdua pun mulai melakukan perjalanan. Setibanya di sana, Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kondisi kota tersebut. Di sana banyak sekali terdapat monyet. Bahkan hampir di setiap jalanan kota pasti ada monyet yang berkeliaran. Dan sialnya lagi, penduduk setempat tidak suka dengan keberadaan orang asing. Menyadari akan hal itu, Abu Nawas dan Hasan mencoba bersikap ramah kepada warga. Tentunya dengan tujuan agar ia bisa menjalankan usahanya. Akan tetapi, dengan caranya tersebut, para penduduk justru mempunyai rencana jahat terhadap mereka. Awalnya para warga berpura-pura membeli dagangan milik Abu Nawas. Namun lama-kelamaan mereka mulai berhutang. Karena yang berhutang hampir seluruh warga, membuat dagangan Abu Nawas menjadi ludes dan uang tidak ia dapatkan. Ketika Abu Nawas mencoba menagihnya, mereka malah mengancam akan membunuhnya. Hasan yang merasa kasihan lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?"
Kau sendiri tahu, semua penduduk di sini telah berbuat jahat kepada kita. Abu Nawas pun termenung untuk beberapa saat. Tak lama kemudian, muncullah ide cemerlang di otaknya. Jangan khawatir, kita pasti bisa pulang dengan membawa uang. Saat ini yang aku perlukan, aku hanya butuh sedikit modal. Apa kau masih punya uang? Tanya Abu Nawas. Iya, aku ada 5.000 dinar, jawab Hasan. Bagus, nanti kau ikuti saja rencanaku, balas Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan Hasan mulai menjalankan rencananya. Di hadapan para warga, Abu Nawas berkata bahwa ia akan membayar 1 dinar untuk 1 ekor monyet. Mendengar hal itu, para penduduk sempat tak percaya, mengingat di kota tersebut banyak sekali monyet yang berkeliaran. Bisa dibilang keberadaan monyet di kota mereka tidak ada harganya dan sangat mengganggu kenyamanan. Kemudian salah satu dari mereka mencoba untuk membuktikannya, dan ternyata memang benar. Mereka memperoleh uang dari Abu Nawas karena telah membawakan monyet, di mana 1 ekornya dihargai 10 dinar. Dan sejak saat itu, para penduduk meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka lebih memilih untuk berlomba-lomba menangkap monyet yang ada. Hingga dalam waktu beberapa hari, ribuan monyet telah berhasil ditangkap dan dijualnya kepada Abu Nawas. Kini keberadaan monyet di kota tersebut sudah berkurang dan jarang terlihat. Para penduduk pun berhenti berburu dan kembali pada pekerjaan mereka masing-masing. Akan tetapi, yang membuat mereka terkejut, Abu Nawas memberikan pengumuman baru bahwa ia masih membutuhkan monyet lebih banyak lagi. Tak tanggung-tanggung, kali ini ia berani membayar per ekornya menjadi 100 dinar. Tentu dengan uang yang segitu besar, membuat warga kembali bersemangat untuk berburu monyet di kota mereka. Namun keberadaan monyet sudah menipis. Hanya beberapa orang saja yang berhasil mendapatkannya. Setelah kota itu benar-benar bersih dari monyet, Abu Nawas menjalankan rencana selanjutnya. Ia kembali berkata kepada orang-orang bahwa ia akan membayar 500 dinar untuk 1 ekor monyet. Tapi karena ia harus pergi keluar kota, urusan ini akan diserahkan kepada Hasan. Hasanlah yang akan mewakili dirinya untuk membeli monyet-monyet tersebut. Singkat cerita, setelah Abu Nawas meninggalkan kota, para penduduk kebingungan harus kemana lagi berburu monyet. Disinilah Hasan memainkan perannya. Ia pun memberitahu kepada warga, "Ngapain kalian bingung? Ribuan monyet sudah aku kumpulkan di sebuah kandang yang besar. Kalau kalian mau, aku akan menjualnya 300 dinar per ekor. Nanti kalau Abu Nawas sudah kembali, kalian bisa menjualnya kepadanya dan kalian akan mendapatkan untung 200 dinar," kata Hasan memberitahu. Mendengar itu mereka pun tergiur dengan tawaran Hasan. Para penduduk lalu mengumpulkan semua uang mereka dan membeli semua monyet yang ada di dalam kandang. Masing-masing membeli monyet sesuai dengan uang yang mereka punya. Ada yang mengambil 20 ekor, ada pula yang mengambil ratusan ekor. Bahkan ada yang sampai mengambil dengan jumlah ribuan. Setelah Hasan mendapatkan uangnya, kemudian secara diam-diam ia menyusul Abu Nawas yang telah terlebih dulu meninggalkan kota tersebut. Dan mereka berdua tak pernah kembali lagi. Kini yang tertinggal di kota itu hanya monyet di mana-mana. Suatu hari, Baginda Raja sedang duduk di singgasananya sambil termenung. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang begitu-begitu saja. Tiba-tiba ia mendapatkan ide aneh. "Aku ingin bisa terbang seperti burung," seru Baginda Raja. Para menteri saling pandang dengan bingung. Salah satu dari mereka berkata,
"Baginda, manusia tidak bisa terbang." Namun raja bersikeras, "Aku ini raja, aku harus bisa terbang. Siapapun yang bisa membuatku terbang akan diberi hadiah besar." Para ilmuwan dan tabib istana mencoba berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya seorang mengusulkan, "Baginda, hanya satu orang yang cukup cerdik untuk mengatasi masalah ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan senyum percaya diri, ia berkata, "Baginda, saya bisa membuat Anda terbang." Mendengar itu raja terkejut. "Benarkah? Bagaimana caranya?" Abu Nawas mengangguk. "Tapi sebelum saya mengajarkan Baginda cara terbang, Baginda harus bersabar selama 1 bulan. Dan saya butuh beberapa syarat. Sebuah menara tinggi, sebuah karpet mewah, dan 100 ekor merpati." Raja yang sudah terlanjur penasaran langsung setuju. Ia perintahkan para pekerja membangun menara tinggi di tengah istana. Setelah sebulan, semua sudah siap. Di hari yang ditentukan, raja naik ke puncak menara. Di sana, Abu Nawas sudah menyiapkan karpet dan ratusan merpati yang diikat dengan benang. "Baiklah Baginda," kata Abu Nawas, "sekarang duduklah di karpet ini." Raja pun duduk dengan penuh semangat. "Selanjutnya, saya akan melepaskan merpati ini secara bersamaan, dan angin akan membawa Baginda ke udara seperti burung." Raja menelan ludah. Ia mulai ragu. "Tunggu, ini aman kan?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja Baginda, hanya ada satu syarat lagi. Jika Baginda mulai terbang, jangan lihat ke bawah." Raja semakin cemas. Ia mulai membayangkan dirinya melayang tinggi di udara tanpa kendali. "Atau mungkin Baginda ingin tetap di tanah dan memimpin kerajaan seperti biasa?" tanya Abu Nawas dengan senyum licik. Raja akhirnya sadar bahwa keinginannya tidak masuk akal. Ia bangkit dari karpet dan berkata, "Abu Nawas, aku rasa aku tidak perlu terbang. Bumi ini sudah cukup nyaman untukku." Abu Nawas terkekeh. "Tepat sekali Baginda. Raja yang baik adalah yang tetap terpijak di tanah, bukan yang melayang-layang di awang-awang." Raja pun tertawa dan menghadiahi Abu Nawas dengan sekantong emas sebagai tanda terima kasih. Sejak hari itu, raja tidak lagi menginginkan hal aneh dan lebih fokus mengurus kerajaannya. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Jahil sedang kebingungan. Pasalnya, panci yang biasa digunakan ternyata sudah bocor. Padahal saat itu ia ingin menanak nasi. Akhirnya terbesit di hati Abu Jahil untuk meminjam panci kepada Hasan. Maka pergilah ia ke rumahnya. Hasan adalah tetangga yang baik hati. Ia sering membantu sesama apabila ada yang membutuhkan. "Wahai kawan, boleh aku pinjam pancimu?" tanya Abu Jahil. "Tentu saja boleh. Memangnya kenapa dengan pancimu?" balas Hasan. "Tadi ketika aku mau menanak nasi, ternyata pancinya rusak," jawab Abu Jahil. Kemudian Hasan pun meminjamkan panci kepadanya. Namanya saja Abu Jahil. Ketika meminjam barang, tidak lekas dikembalikan. Barulah setelah seminggu berlalu, ia mengembalikannya kepada Hasan. Tapi ia tak menyadari bahwa pisau miliknya tertinggal di dalam panci tersebut. Begitu pula dengan Hasan, ia tak mengetahui akan hal tersebut. 3 hari kemudian, ketika Hasan hendak menggunakan panci tersebut, ia melihat ada pisau di dalamnya. "Waduh, ini pasti milik Abu Jahil. Sebaiknya aku kembalikan," pikir Hasan. Ia pun segera bergegas menuju rumah Abu Jahil.
Di saat yang bersamaan, Abu Jahil sedang dibuat geram karena tadi malam ayam-ayam miliknya mati dimangsa oleh seekor musang, dan kejadian itu tepat di hadapan matanya. Sebenarnya ia sudah mengusir musang tersebut, tapi si musang malah berbalik menyerangnya. Dan terpaksa Abu Jahil berlari menyelamatkan diri. Ketika ia sedang merenungi kejadian tersebut, datanglah Hasan dengan membawa sebilah pisau. "Wahai Abu Jahil, pisaumu tertinggal di rumahku," kata Hasan. "Oh ya, kenapa bisa ada di rumahmu?" tanya Abu Jahil heran. "Tempo hari, waktu kau mengembalikan panciku, pisaumu tertinggal di dalamnya," jawab Hasan memberitahu. Mendengar itu muncullah ide licik daripada Abu Jahil. Ia mendapatkan ide untuk mendapat ganti rugi atas musibah kematian ayam-ayamnya. "Gara-gara kamu ya, ayam-ayamku dimangsa musang," bentak Abu Jahil. Hal ini tentu saja membuat Hasan semakin heran. Bukannya berterima kasih, Abu Jahil malah memarahinya. "Maksudmu apa, Abu Jahil? Kenapa kau menyalahkanku?" tanya Hasan tak mengerti. "Tadi malam ada seekor musang memangsa ayam-ayamku. Andai saja pisaunya segera kau kembalikan, musang itu pasti bisa kubunuh, dan aku tidak akan kehilangan ayam-ayamku." Hasan pun semakin bertambah bingung mendengar cerita aneh Abu Jahil. Lagi pula dia sendiri yang salah. Dia sendiri yang menaruh pisau di dalam panci. Kemudian Hasan mencoba membela diri. "Tapi aku baru mengetahuinya tadi siang, Abu Jahil, kalau pisaumu ada di dalam panci," kata Hasan menjelaskan. "Ah, aku tidak mau tahu. Pokoknya kau harus bertanggung jawab akibat keteledoranmu. Kau harus mengganti semua ayam-ayamku yang telah mati," balas Abu Jahil. Hasan yang takut dengan Abu Jahil memilih untuk menuruti permintaannya. Ia pun memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Abu Jahil. Selepas Hasan pergi, Abu Jahil merasa senang karena ia mendapatkan uang pengganti atas ayam-ayamnya yang mati dimakan musang. Pada keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah Hasan. Ia juga punya keperluan untuk meminjam panci miliknya. "Waduh, maaf Abu Nawas, aku tidak bisa," kata Hasan menolaknya. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. "Loh, kamu kenapa sekarang jadi pelit? Apa aku harus menyewanya agar kamu dapat duit?" tanya Abu Nawas. Bukan itu. Tapi aku tak ingin kejadian kemarin akan terulang lagi," jawab Hasan. "Memangnya apa yang telah terjadi?" tanya Abu Nawas penasaran. Hasan pun kemudian menceritakan peristiwa antara dirinya dengan Abu Jahil. "Oh, jadi karena itu. Kurang ajar Abu Jahil." "Hasan, kau harus membalas perlakuannya," kata Abu Nawas. "Aku tidak berani Abu Nawas, nanti yang ada malah dia menghajarku," balas Hasan. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Orang seperti dia harus diberi pelajaran agar dia tidak berbuat sewenang-wenang kepada orang yang lebih lemah sepertimu," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun sebuah rencana untuk membalas perlakuan Abu Jahil. "Hasan, kalau kau ingin uangmu kembali, kau harus menuruti perkataanku," perintah Abu Nawas. Hasan pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Esok harinya, Abu Nawas menyebarkan kabar bahwa Hasan tiba-tiba menjadi gila. Kabar ini pun cepat menyebar ke seantero negeri Baghdad. Warga yang kenal dengan Hasan merasa kasihan dengan yang dialaminya, dan sebagian dari mereka ada yang juga penasaran. Mereka pun bertanya kepada Abu Nawas apa yang menyebabkan Hasan menjadi gila. Lalu oleh Abu Nawas diberitahu bahwa semua itu dikarenakan ulah Abu Jahil. Sontak para penduduk yang mendengar menjadi geram dan menghujat Abu Jahil. Sehingga dalam waktu sehari,
Nama Abu Jahil menjadi bahan bergunjingan. Akhirnya kabar ini pun sampai juga ke telinga Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Jahil tidak terima dengan fitnah yang beredar. Ia tidak terima karena Abu Nawas telah mencemarkan nama baiknya. Kemudian Abu Jahil mengadu kepada Tuan Hakim. Dia menuntut Abu Nawas agar dipenjara dan membayar ganti rugi kepadanya karena nama baiknya telah dicemari. Maka dipanggillah Abu Nawas ke ruang sidang. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas memenuhi panggilan Tuan Hakim. "Wahai Abu Nawas, apa benar kau menyebarkan berita bahwa Hasan menjadi gila gara-gara Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang tidak terima meminta Abu Nawas untuk menunjukkan buktinya. "Mana buktinya kalau Hasan telah gila?" kata Abu Jahil. "Baik, akan aku buktikan," sahut Abu Nawas. Ia pun memanggil Hasan untuk memasuki ruang sidang. Di situ Hasan bertingkah seolah-olah menjadi orang gila. "Ini buktinya yang mulia, dia menjadi gila gara-gara Abu Jahil," jelas Abu Nawas. "Kau jangan fitnah Abu Nawas, bisa saja dia pura-pura gila dan aku tidak merasa melakukan itu," protes Abu Jahil. Keduanya pun bertengkar hebat dan tidak ada yang mau mengalah. Guna meredam situasi, Tuan Hakim menyuruh mereka untuk berhenti. "Diam kalian, ini bukan pasar, ini adalah ruang sidang. Saya harap kalian berdua mau menghormatinya," bentak Tuan Hakim. "Baiklah Abu Nawas, sekarang beritahu aku, kesalahan apa yang diperbuat Abu Jahil sehingga membuat Hasan menjadi gila?" tanya Tuan Hakim melanjutkan. "Begini yang mulia, seminggu yang lalu Abu Jahil meminjam panci kepada Hasan, tapi ia tak segera mengembalikannya. Akibatnya selama beberapa hari Hasan tidak bisa menanak nasi dan terpaksa dia hanya memakan dedaunan. Itulah yang menyebabkan Hasan menjadi gila," terang Abu Nawas. Mendengar cerita yang tak masuk akal, Abu Jahil pun tertawa terpingkal-pingkal. "Yang mulia dengar sendiri kan, Abu Nawas hanya mengada-ada. Apa hubungannya panci dengan penyakit gila? Kalaupun tidak ada panci, dia kan bisa memakai kuali. Lagian mana ada orang tidak makan nasi bisa menjadi gila?" ejek Abu Jahil. "Yang mulia, saya minta Abu Nawas segera dihukum saja dan membayar ganti rugi kepadaku karena dia telah mencemarkan nama baikku," tuntut Abu Jahil. Tuan Hakim pun sependapat dengan Abu Jahil. Ia menyalahkan Abu Nawas atas perbuatannya. "Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas, apa tidak ada cerita lain yang lebih tidak masuk akal?" sindir Tuan Hakim. "Ada yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendadak seisi ruang sidang menjadi hening. Semua orang yang hadir matanya tertuju ke arah Abu Nawas. Disinilah Tuan Hakim mulai menangkap ada maksud di balik tingkah konyol Abu Nawas. "Apa itu? Coba beritahu aku," pinta Tuan Hakim. "Begini, hanya gara-gara pisau tertinggal di panci tetangga, ada orang yang tidak bisa membunuh musang. Akibatnya tetangga itu disuruh membayar ganti rugi karena ayam-ayamnya mati dimangsa seekor musang. Apa tidak ada alat lain untuk membunuhnya?" kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar itu Tuan Hakim menjadi heran dan penasaran. "Memangnya ada orang seperti itu? Siapa orangnya?" tanya Tuan Hakim. "Itu dia orangnya Tuan Hakim," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Seketika Abu Jahil menjadi gemetaran, wajahnya mendadak pucat pasi. "Apa benar begitu Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim dengan sorot mata yang tajam. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Benar yang mulia." Kemudian Hasan yang tadinya berpura-pura gila langsung menceritakan kepada Tuan Hakim tentang perbuatan Abu Jahil kepadanya. Ia menceritakan semuanya dari awal sampai akhir,
termasuk rencana Abu Nawas untuk membalas perlakuan Abu Jahil. Lalu Tuan Hakim mengalihkan pandangannya kepada Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, perbuatanmu sangat keterlaluan. Kau telah menindas orang yang lemah. Sekarang kau pilih yang mana? Dihukum penjara 1 tahun atau mengembalikan uang Hasan dengan jumlah 2 kali lipat?" tegas Tuan Hakim. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil memilih mengembalikan uangnya Hasan. Berkat bantuan akal cerdik Abu Nawas, Hasan mendapatkan kembali uangnya, bahkan menjadi 2 kali lipat. Dan sejak saat itu, Abu Jahil tak lagi berani berbuat sewenang-wenang kepada Hasan. Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda. Hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tak pernah keberatan. Karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali, sang raja merasa jenuh. Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama 1 tahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat yang kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutan akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tak tenang, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama terdengar kabar ke seluruh negeri
jika si pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabatnya itu. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu, membuat hati Abu Nawas semakin tersentuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Mungkin belum rezeki saya," jawab sahabatnya. "Kalau mau nekat sih, sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu, aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian, sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya, aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku akan mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Saya siap Paduka yang mulia, tapi saya minta 1 permintaan."
"Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadi saya," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan, serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. "Ini semua untuk kamu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya, tapi jangan lupa untuk bersedekah," tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Beberapa hari terakhir, raja begitu gembira. Raja dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabat yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut dilepas dalam kolam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati raja merasa terhibur. Saat merasa jenuh, sang raja duduk di dekat kolam sambil memandangi ikan yang cantik itu. Lama-lama, rasa bosan pun muncul dari sang raja. Dalam pikiran pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asik, pikir baginda raja. Hayalan raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. "Wahai menteri, apakah mungkin ikan ini bisa terbang?" tanya sang raja. "Mohon ampun yang mulia, saya kira itu sesuatu hal yang mustahil, Paduka. Ikan tidak ada sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya sang raja lagi. Namun,
Lagi-lagi menteri menolak khayalan raja dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam. Tentu saja menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolan itu. Yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan paduka bisa terbang, ujar sang menteri. Usulan itu dianggap masuk akal oleh sang raja. Ia pun meminta menterinya segera memanggil Abu Nawas. Betul juga katamu itu. Cepat, panggil Abu Nawas kemari, titah sang raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap raja. Ampun yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan berikan hadiah 1000 dinar untukmu, kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas terkejut. Uang yang ditawarkan begitu banyak dari biasanya. Tanpa berpikir lagi, Abu Nawas mengiyakan permintaan raja. Siap paduka, hamba siap melaksanakan perintah paduka, kata Abu Nawas penuh semangat. Raja pun belum menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas, tergiur dengan hadiah yang besar, tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan raja. Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. Kamu lihat ikan dalam kolam itu? Aku ingin ikan itu bisa terbang, perintah raja. Sontak Abu Nawas pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah Baginda Raja. Permintaan raja itu tidak mungkin bisa terjadi. Maksud yang mulia, saya disuruh mengajari ikan ini terbang, tanya Abu Nawas. Raja pun mengiyakan, membuat Abu Nawas makin ketakutan, sebab bukan lagi yang banyak yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. Kenapa diam saja Abu Nawas? Kamu kan sudah menyanggupi. Ingat Abu Nawas, kalau kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo, lakukan tugasmu, desak sang raja. Ampun paduka, ampun beribu ampun paduka. Berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun memberikan waktu seminggu sesuai penawaran Abu Nawas. Abu Nawas pun diminta pulang. Namun, tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak merenung, meratapi hukuman yang menunggunya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterima. Di tengah kebuntuan itu, muncul ide cemerlang yang membuat Abu Nawas kembali sumringah. Abu Nawas pun bergegas menuju istana raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap burung. Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap? Tanya sang raja. Tentu paduka yang mulia, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun menuju kolam taman istana, tempat ikan itu berada. Mendapatkan kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan peliharaan raja bisa terbang, membuat para menteri heboh. Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir, celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas segera mengangkat ikan tersebut, lalu menempelkan kertas berbentuk sayap yang sengaja dibawanya dari rumah ke tubuh ikan itu. Hei, Abu Nawas, untuk apa itu? Tanya Baginda Raja. Ini paduka, ini adalah sayap ajaib paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang, jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas itu membuat yang hadir di istana merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas langsung melemparkan ikan ke udara.
Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama, ikan itu langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Ikan itu pun akhirnya mati. Melihat apa yang dilakukan Abu Nawas membuat raja murka. "Hei Abu Nawas, engkau bukan saja telah gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati," hardik sang raja. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak ada jawaban. Ia sudah menyiapkan jawaban itu dari sebelumnya. Sehingga meski dihardik raja, Abu Nawas terlihat tenang. "Tunggu dulu Paduka. Bukankah Paduka sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas?" timpal Abu Nawas. "Betul, tapi ikan saya jatuh dan mati," protes sang raja. "Ya, itu bukan salah saya yang mulia. Ingat, yang mulia hanya memerintahkan membuat ikan itu terbang. Tapi yang mulia tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat," kilah Abu Nawas. Raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Kali ini raja mengalami dua kerugian. Yang pertama, harus membayar hadiah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Yang kedua, ikan kesayangannya malah mati. Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1000 dinar dengan wajah yang ceria. Baginda Raja mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Al-Amin dan yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih, padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa kau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri suatu ketika. "Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya sang raja. "Baik, tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya," ucap permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang permaisuri memanggil putranya Al-Amin. "Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu," kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. "Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat." Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikiran yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. "Jadi kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. "Sudah," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu." Esoknya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. "Baik, silakan," kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut.
Kami adalah keturunan Bani Abbas, kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia," jawab Abu Nawas ngeledek. "Tapi coba teruskan." "Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek." "Syair macam apa itu?" celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga raja merasa rindu. Belakangan sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. "Kenapa kamu memenjarakannya?" tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. "Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, ayahanda," kata Al-Amin. "Tentu saja, karena memang karya syairmu jelek," balas raja. "Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada," lanjut sang raja menasehati. "Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian, ia sudah pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. "Dengarkan karya syair putraku Al-Amin," kata sang permaisuri. "Baik, silahkan," sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. "Hei binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinapa yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang." Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. "Woi, mau kemana kamu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti menyuruh penjaga membawaku ke sana," jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asyik tongkrongan di warung. Dia bercerita,
Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak. Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas? Timpal salah satu kawan Abu Nawas. Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak, sahut Abu Nawas. Maksudnya apa, wahai Abu Nawas? Tanya kawan-kawannya. Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah, kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore, kata salah satu kawan. Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu, timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan. Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa, kata Abu Nawas. Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan, timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak, kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum. Kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas, tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. Ini uangnya, wahai saudaraku, kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku, kata tuan tanah. Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan, kata Abu Nawas beralasan.
Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan, timpal tuan tanah. Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa, terang Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya tuan tanah sambil emosi. Kamu mau mempermainkanku ya? Sambung tuan tanah. Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya, kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Kebun Abu Nawas dirusak sapi. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Ia hidup sejaman dengan baginda Raja Harun. Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang. Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya. Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika, saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram.
Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Kisah Abu Nawas tipu dibalas dengan tipu. Ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. "Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," kata ahli yoga. "Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok," kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas menggunakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. "Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata kepada mereka, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukarkan dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan. Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak.
dan yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit. Pendeta itu menjelaskannya. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini, kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar-benar mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah ketika Abu Nawas mau terbang hingga menggegerkan penduduk kota. Abu Nawas seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik. Tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu, Abu Nawas mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas. Suatu hari, Abu Nawas sesumbar kalau dirinya ingin terbang. Sontak pernyataan Abu Nawas itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang. Banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawas gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya. Kabar Abu Nawas mau terbang ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Sang raja kemudian langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau ingin terbang?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, hamba ingin terbang. Besok Jumat silakan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Baiklah jika begitu. Tetapi jika engkau berbohong, maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya." Saat hari yang dijanjikan tiba, Abu Nawas naik ke sebuah gedung yang tinggi. Orang-orang telah menantikannya. Banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawas untuk terbang layaknya burung.
Setelah lapangan sudah penuh sesak, Abu Nawas perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung. Tingkah Abu Nawas ini pun mengundang reaksi penonton. Salah seorang penonton berkata, "Hei Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Kau tidak bisa terbang, maka engkau layak mendapat hukuman." Mendengar teriakan itu, Abu Nawas dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan. "Dengarlah saudara-saudara, aku hanya mengatakan kalau aku ini mau terbang, bukan mengatakan aku bisa terbang. Bukankah dari tadi aku memang mau terbang?" Penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar bahwa memang kepakan tangan Abu Nawas menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, lanjut Abu Nawas. Karena tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja kemudian paham dan tidak menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu. Begitulah Abu Nawas dengan segala kecerdikannya. Pencuri yang menyamar jadi keledai akhirnya tobat minta ampun. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi selalu mengajak serta keledainya. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti dua orang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang, dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai. Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri. Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku, pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi kabur saja dengan temannya. Kini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan.
Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai jadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main, bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah jadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang coba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang berpura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Dia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri itu. "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Diceritakan, Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Abu Jahil ini terkenal sangat pelit. Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain, termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas. Karena seringnya meminjam keledai, Abu Nawas sampai berkata, "Hei Abu Jahil, ambil saja keledai ini untukmu, anggap saja sebagai hadiah dariku." Hal itu dilakukan oleh Abu Nawas karena sering melihat tetangganya yang pelit tersebut berkali-kali pinjam keledainya, seperti tak ingin memiliki keledai sendiri. Mendengar itu, Abu Jahil pun tertawa. "Kenapa aku harus memiliki keledai? Aku hanya perlu mengambilnya ketika membutuhkan saja. Jadi aku tidak usah repot menanggung biaya makannya," balas Abu Jahil. Begitulah sifat Abu Jahil. Karena pelit, ia sampai tidak mau memelihara keledai. Suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Abu Jahil lalu meminta nasihat kepada Abu Nawas. "Tolonglah Abu, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh?" ucap Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, mungkin penyakitmu ini karena akibat sifatmu sendiri. Hilangkanlah sifat pelit dan bakhilmu. Insya Allah penyakitmu bisa hilang," tutur Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku nazar kalau aku sembuh, aku akan mentraktir kawan-kawan kita," balas Abu Jahil. Tidak berselang lama, Abu Jahil sembuh dari sakitnya dan menemui Abu Nawas. "Kamu sudah sembuh Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, dan aku berniat melaksanakan nazar dengan mengundang kawan-kawan kita makan," jawab Abu Jahil. Kemudian dengan ditemani Abu Nawas, Abu Jahil berkeliling kampung untuk mengundang kawan-kawannya.
Setelah malam tiba, kawan-kawannya sempat ragu untuk datang sebab mereka tahu Abu Jahil sangat pelit. Namun Abu Nawas meyakinkan mereka kalau kali ini Abu Jahil benar-benar akan mentraktir mereka makan. Ini merupakan suatu nazar yang diucapkan sewaktu sakit, kata Abu Nawas. Maka mereka pun bersedia mendatangi undangan Abu Jahil. Dan di sana mereka melihat berbagai macam hidangan lezat sudah tersedia di meja makan. Tidak lama kemudian Abu Jahil datang dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Untuk menghormati tuan rumah, mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu. Ketika mencicipi daging sapi, ia langsung berteriak, "Hei pelayan, kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam? Masukkan lagi ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan segera mengambil daging sapi dan membawanya masuk. Kemudian Abu Jahil mencicipi masakan ayam kalkun. "Hei pelayan, kenapa masakan daging kalkun ini kebanyakan kecap dan membuat rasanya tidak enak? Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan kembali mengambil masakan ayam kalkun dan membawanya masuk. Begitulah seterusnya, satu persatu hidangannya lenyap dari meja makan. Abu Nawas dan kawan-kawan merasa kecewa karena merasa dipermainkan oleh Abu Jahil. Kini di meja tersisa satu hidangan, yaitu hidangan daging burung puyuh kesukaan Abu Nawas. Ketika hendak mencicipinya, Abu Nawas langsung mencegahnya. "Hei Abu Jahil, apa kau tidak tahu? Daging puyuh kalau dimakan suka bergerak-gerak. Saya khawatir kalau itu mengandung racun." Mendengar itu, Abu Jahil langsung merinding. "Apa iya Abu Nawas? Jangan kau mengada-ngada. Silahkan coba sendiri kalau tidak percaya," balas Abu Nawas. Abu Jahil menjadi ragu mencicipi masakan daging burung puyuh. Ia pun menyuruh Abu Nawas mencicipinya. Namun Abu Nawas mengajak kawan-kawannya untuk bersama menyantap hidangan burung puyuh. Dan tak terasa, masakan habis tak tersisa. Sementara Abu Jahil hanya melihat itu semua. "Hei Abu Nawas, kau bilang burung puyuhnya bergerak-gerak. Mana buktinya?" kata Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, coba kau perhatikan mulutku. Bukannya dia bergerak-gerak saat aku kunyah," jawab Abu Nawas. "Kalau itu sih semua makanan bergerak-gerak. Maksudku, daging burung puyuhnya bisa bergerak-gerak sendiri," tanya Abu Jahil. "Yang bilang bisa bergerak sendiri siapa?" kata Abu Nawas. "Kan aku bilang daging puyuh kalau dimakan bisa bergerak-gerak," sambung Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawannya pulang dengan keadaan perut kenyang. Sementara Abu Jahil merasa rugi karena memberikan makanan kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya. "Kalau orang pelit harus disiasati biar kapok," kata Abu Nawas. Dan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal.